Ya, lalu bagaimana situasi terkini menjelang pembacaan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo? Kita akan tanyakan kepada rekan Budi Zulkifli. Budi, apakah sidang paripurna sudah dimulai? Ya, baik Rendra, seperti yang dijadwalkan usai sholat Jumat tadi, sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda penyampaian hasil kerja dari Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah digelar di gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Dan seiring dengan digelarnya sidang pansus tersebut, seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, massa pengunjuk rasa sudah datang di sekitar kawasan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Mereka menggelar aksi untuk mengawal sidang paripurna penyampaian hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati tersebut. Dalam aksinya ini selain menyampaikan orasi, mereka juga membakar ban bekas di badan jalan. Dan Anda bisa lihat di sini kepulan asap hitam dari ban bekas yang dibakar massa di sekitar kawasan DPRD Pati ini mengepul tinggi dan cukup membuat sesak nafas barangkali bagi para pengunjuk rasa yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa ini. Massa memang tidak bisa mendekat ke gedung DPRD Pati, Jawa Tengah karena barikade kawat berduri sudah dipasang sejak pagi tadi oleh aparat keamanan yang berjaga di sekitar gedung DPRD Kabupaten Pati ini. Dalam pengamanan unjuk rasa yang berlangsung hari ini sedikitnya ada 3.300-an personil gabungan dari kepolisian maupun diperbantukan dari pihak TNI dan unsur-unsur lainnya yang melakukan pengamanan di lokasi ini. Aparat kepolisian ini tidak hanya personil organik dari Pati saja, namun juga ada perbantuan dari Polda Jawa Tengah maupun dari Polres-Polres lain di sekitar Kabupaten Pati ini. Kita ketahui bahwa ini adalah merupakan aksi lanjutan ya yang sudah berlangsung sejak sebelumnya pada Agustus kemarin. Massa sempat terlibat kericuhan begitu saat menggelar aksi terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang pada saat itu dikeluarkan kebijakannya oleh Bupati Pati Sudewo. Dan itu kemudian yang akhirnya memicu serangkaian aksi unjuk rasa dan tuntutan masyarakat agar Bupati dimaksulkan. Kalau kita lihat pansus sudah bekerja sejak Agustus kemarin dan memang sesuai dengan ketentuan mereka harus bisa bekerja selama 60 hari maksimal untuk bisa menghasilkan keputusan mengenai tuntutan pemakzulan ini. Ada belasan poin yang digali oleh pansus dan saat ini hasil tersebut sedang dipaparkan apakah bisa disetujui untuk tuntutan pemakzulan tersebut atau tidak. Namun apapun hasil yang akan diumumkan hari ini dalam sidang paripurna DPRD tersebut, ini bisa dikatakan belum final karena hasil sidang DPRD ini misalnya apabila DPRD menyetujui pemakzulan Bupati Pati, ini bisa dikatakan masih butuh satu tahapan lagi karena hasil sidang pansus ini akan dikirim lagi ke Mahkamah Agung untuk dilihat sesuai dengan aturan-aturan hukumnya. Apabila nanti di Mahkamah Agung misalnya menyetujui, maka ini sudah punya ketetapan tetap barangkali seperti itu untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Kalau kami lihat memang aparat cukup bersiaga di tempat ini karena sebelumnya ada informasi tidak hanya dari masyarakat yang menuntut Bupati Pati Sudewo dimakzulkan, namun masa pendukung juga informasinya akan datang ke tempat ini. Namun sejauh ini dari pantauan kami dengan upaya lobi dan persuasif dari aparat keamanan, informasi terbaru yang kami dapat masa pendukung Bupati membatalkan diri untuk datang ke kawasan DPRD Pati. Jadi otomatis seperti yang Anda bisa lihat saat ini adalah massa yang berasal dari masyarakat Pati Bersatu yang memang sejak jauh-jauh hari, sejak Agustus kemarin menggelar aksi unjuk rasa mendesak agar Bupati Pati dilengserkan atau dimakzulkan.
Mungkin seperti itu suasana yang bisa kami gambarkan siang ini di kawasan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Begitu, Rendra. Putih bisa kita akan kembali mengetahui bagaimana situasi terkini pembacaan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sudah ada rekan Budi Zulkifli yang berada di lokasi. Budi, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi di luar gedung DPRD dan apakah sudah ada hasil dari rapat paripurna hak angket? Ya, Rendra, kami saat ini di luar gedung DPRD Pati ini masih juga memantau proses sidang paripurna DPRD Pati yang masih berlangsung di dalam gedung. Kita belum mendapatkan informasi mengenai apa hasil sementara yang berlangsung di dalam. Memang banyak pihak yang sebetulnya seperti yang Anda lihat di belakang saya ini yang ingin sekali untuk bisa masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Pati dan mendengar secara langsung tahapan dari sidang paripurna yang digelar tersebut, namun semuanya tidak bisa masuk karena akses dibatasi, di mana polisi sudah melakukan barikade jalan dengan menggunakan kawat berduri. Meskipun demikian, pihak DPRD Pati sendiri dalam sidang paripurna yang digelar hari ini juga menyebar begitu link live streaming melalui akun YouTube milik DPRD Pati untuk bisa disaksikan oleh masyarakat luas mengenai perkembangan setiap sidang yang mereka lakukan. Bukan hanya sidang yang berlangsung hari ini, namun pada pemeriksaan sejumlah pihak yang sudah dilakukan sejak Agustus kemarin selalu mereka siarkan secara langsung agar bisa disaksikan dan dilihat langsung oleh masyarakat mengenai kerja dari pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini. Kita tahu masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa saat ini adalah merupakan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya pada Agustus kemarin mereka awalnya menggelar protes terkait dengan kebijakan kenaikan PBB yang meskipun kemudian sudah dibatalkan oleh Bupati, namun ini terus memicu aksi lanjutan di mana mereka memprotes banyak hal terkait dengan kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati Pati. Bahkan mereka ini seperti yang kita ketahui pernah juga beramai-ramai datang ke Jakarta ke KPK dan meminta agar pihak KPK melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada Bupati Pati Sudewo. Saat ini semua yang ada di luar gedung DPRD ini masih menanti apa hasil dari sidang paripurna DPRD Pati yang sementara berlangsung di dalam. Nanti dari hasil tersebut kita akan lihat lagi apa respon yang diberikan oleh para pengunjuk rasa yang ada di luar sini. Namun yang jelas apapun hasil yang nanti akan diputuskan dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Pati hari ini, hasil itu masih harus melalui satu tahapan lagi, yaitu dikirim ke Mahkamah Agung karena keputusan finalnya ada di sana mengenai apakah Bupati Pati bisa secara hukum menurut hasil pemeriksaan Mahkamah Agung dimakzulkan sebagaimana dari tuntutan masyarakat yang ada saat ini. Sementara dari pihak Bupati kita ketahui bahwa sejak aksi unjuk rasa ini ramai digelar oleh masyarakat yang menentang kebijakannya, menyatakan bahwa ia dipilih secara sah maksud saya melalui proses demokrasi yang berlangsung dalam pilkada kemarin, sehingga ia mengatakan bahwa tidak serta-merta tuntutan ini harus dipenuhi untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Saat ini masyarakat kalau dari pantauan kami masih tetap bertahan di luar, sementara di seberang kawat berduri yang dipasang oleh aparat kepolisian melalui pengeras suara, polisi juga terus memberikan himbauan kepada para pengunjuk rasa agar bisa tetap damai, menjaga ketertiban dan tidak sampai menimbulkan kericuhan sebagaimana pada aksi yang kita ketahui berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Untuk sementara begitu, Rendra.
suasana Budi. yang bisa kami gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa di kawasan depan gedung DPRD Pati ini. Begitu. Baik, Budi, mungkin Anda juga bisa mendapatkan informasi ini bagaimana kondisi di dalam gedung DPRD ini. Apakah seluruhnya dihadiri oleh anggota perwakilan dari setiap partai politik ini hadir di dalam gedung DPRD Pati, Budi? Ya Rendra, ini kami juga masih menunggu informasi ya yang detail mengenai hal tersebut karena kita tahu sebelumnya yang mengusung hak angket ini ada 8 partai politik di mana partai-partai ini adalah merupakan partai-partai besar dan termasuk diantaranya juga adalah partai pendukung dari Bupati Sudewo yang maju saat pilkada kemarin. Tadi ada informasi ada beberapa partai politik yang diinformasikan tidak akan hadir dalam sidang paripurna ini, namun kami belum mendapatkan informasi lebih detail partai politik mana saja yang tidak hadir atau apakah memang mereka tidak hadir atau sebenarnya mereka juga hadir dalam rapat paripurna yang sementara berlangsung di dalam. Kita juga masih berupaya untuk menggali informasi dari tim TV One yang ada di dalam gedung DPRD ini yang memantau langsung juga proses sidang paripurna di dalam untuk bisa menyampaikan secara lebih detail mengenai jalannya sidang yang sementara berlangsung. Karena sidang ini merupakan bisa dikatakan sebagai pamungkas dari tuntutan-tuntutan masyarakat di sini dan sebagai hasil final dari proses kerja yang sudah berlangsung sejak Agustus kemarin yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati DPRD Kabupaten Pati ini. Begitu Rendra. Budi, untuk kondisi di luar gedung DPRD ini berapa personil yang diturunkan oleh pihak kepolisian dan apakah massa dari yang menolak pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini juga ikut hadir? Ya, untuk pengamanan ini memang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh aparat yang berada di Pati ini. Ini berkaca dari aksi sebelumnya yang memicu kericuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat yang terjadi di kantor Bupati Pati pada waktu itu. Dari informasi pada saat apel pengamanan yang dilakukan kemarin itu dikerahkan lebih dari 3.300 ya personil yang diturunkan untuk melakukan pengamanan. Ini berasal tidak hanya dari aparat kepolisian namun juga diperbantukan dari TNI. Dari unsur kepolisian ini terdiri dari personil organik di Pati sendiri, kemudian juga di backup oleh personil Brimob, kemudian dari Polda Jawa Tengah dan juga unsur-unsur Polres yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Pati ini yang juga diturunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa ini. Kemarin memang berupaya diantisipasi semaksimal mungkin pengamanan ini karena informasi awal yang beredar bahwa yang akan datang memantau langsung pelaksanaan sidang paripurna ini bukan hanya dari massa yang menuntut pemakzulan Bupati, namun juga massa yang mendukung Bupati. Yang informasi awal yang kami terima menyebutkan bahwa jumlah mereka sekitar 700 orang berencana juga akan datang ke sini. Namun yang paling terbaru sore ini yang kami dapatkan dari tim liputan TV One menyebutkan bahwa massa pendukung Bupati ini akhirnya melalui negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak membatalkan diri untuk ikut hadir di tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kalau dua massa dengan dua tuntutan yang berbeda dalam konteks peristiwa yang ada di Pati ini bertemu mungkin ada berpotensi barangkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat ini. Begitu Rendra. Baik, terima kasih Budi Zulkifli informasi langsung dari Pati, Jawa Tengah.